untuk riset kulitnya, itu berapa lama tuh? Kita tuh sekitar 2 semester tuh berarti. Setahun. Lama juga. Iya, maksudnya kita dari nol ya sampai launching gitu ya. Kira-kira setahun. Tapi risetnya kulitnya sendiri terus akhirnya kalian menemukan bahwa kulitnya dibeginiin aja nih. Kulit, gua gak lupa sih berapa lama. Cuman nih kita ini sih nyari, kita jalan sampai ke Garut, kita cari ke Jogja. Terus akhirnya kita sih kulit dapat yang sesuai kita mau, spek yang kita mau tuh kita impor waktu itu dari US. Bahkan nggak di sini. Iya, kita impor tuh. Nah, waktu itu sih dia kan kita browsing ada toko kulit di US, kita email aja. Terus dia responnya sih baik banget, dia kirimin kita katalog banyak banget gitu, padahal kita kan maksudnya baru bukan siapa-siapa gitu kan. Ini katalog, terus ya kita coba beli dikit gitu. Pelayanannya sih bagus. Yaudah kita pertama kali kita impor dari US. Terus kita impor, terus dan kita nemu juga nih kulit lokal juga. Jadi waktu kita bikin 3 model, ada yang impor, ada yang lokal, dengan model yang sama kita bikin, seingat gue sih 30 unit itu masing-masing. Kita bikin, udah kita launching tuh dengan quantity 30 unit itu. Wah, 30 unit itu berarti sekarang harganya bisa tinggi dong ya? Satu kulit Amerika, udah gitu lu nggak produksi lagi. Sekarang, ya kalau sekarang sih kulit yang lokal sih kita masih pakai gitu. Oke. Tapi emang sampai sekarang kulitnya lokal semua? Mix sih, ada yang lokal, ada yang impor juga. Cuman kita memang yang US tuh, ya kemarin sih terkendala pandemi kemarin, emang pengiriman tuh udah susah dan mahal banget. Ya kita sekarang kalau impor tuh yang Itali nih. Dari Itali. Cuman memang karakteristik mirip banget lah sama yang US, udah cukup ini lah. Apa yang bisa sesuai gitu. Sesuai sama ini ya, standar Voyage. Tapi yang gue penasaran, apa yang nggak bisa kekejar sama kulit lokal, bro? Kan karena memang kalau di US tuh ya Amerika lah kita ngomong, nggak cuma US tuh, ada Meksiko dan lain-lain tuh tannery-nya. Mereka emang spesialis bikin kulit natural tuh, kulit vegetan itu. Karena mereka ada industri apa ya istilahnya, kayak koboi di sana yang punya peternakan sapi gitu kan. Mereka leather goods-nya kebanyakan dari kulit-kulit itu. Kalau di Indo memang yang fokus industri di sana tuh emang belum ada gitu, jadi kayak cuman sampingan gitu lah untuk bikin yang vegetan itu. Dan kalau di Indo kan ya industrinya kan ordernya pengen dapat yang buat sepatu, buat jog gitu kan, jadi mungkin speknya agak beda. Kita perlu order khusus lah kalau di Indo, dan itu butuh hubungan yang baik juga sama produsennya, dan ya nggak murah juga gitu. Jadi kalau secara harga sih mau impor sama lokal sih ya nggak beda jauh lah, cuma beda pengirimannya bisa dibilang. Gitu, malah mungkin lebih bisa diandalkan yang dari luar ya. Waktu itu iya. Waktu itu iya. Cuma kalau sekarang kita udah bisa develop nih yang ya bisa lah masuk nih ke kualitas kita gitu. Dan supply-nya bisa stabil. Nah itu kita udah mulai sih. Lokal. Lu pernah ada ini nggak bro? Kayak kan menemukan lokal kan sesusah itu tuh. Udah gitu pernah nggak produk lu diambil desainnya? Nggak, kalau desain sih udahlah kita lepas aja nih maksudnya. Kalau di Tokped gitu ya banyak yang mirip ada. Ya kalau desain emang nggak bisa kita ini sih, nggak bisa kita jagain gitu, ya udahlah. Kalau pada tiru ya nggak apa-apa, ya udahlah, emang industrinya kayak gitu. Dengan harga yang lebih murah gitu, lu nggak masalah? Kan kita yang kita bangun itu bukan cuma sekedar produk juga kan, ada brandnya. Ya jadi ya kalau industri kreatif ya nggak terlalu, ini ada yang lebih murah orang langsung lari ke sana sih. Kalau di industri kita sih nggak kayak gitu lah. Soal brandnya, emang yang ditawarin sama Voyage itu apa berarti? Yang ditawarin Voyage ya itu tadi experience-nya dan
orang tuh bisa apa namanya kayak ada wadahnya gitu buat sharing experience gitu dompetnya. Jadi di website kita tuh ada tuh yang orang ngepost ngirim fotonya ke kita, terus ada story-nya nanti kita post di website kita. Terus kalau di IG kan ya bisa lah, kalau di IG yang gampang sekarang sharing-sharing. Kalau dulu tuh kan belum ada IG tuh pas awal 2011 itu. Ya sharingnya di forum kayak gitu. Forum Darahku Biru waktu itu. Ini juga ini dekat sama tim Darahku Biru ya berarti? Iya dekat sih, bisa dibilang ya kita lahirnya dibantu sama mereka gitu. Dibantu sama mereka ya. Karena kan tadi kan ada hubungan ya istilahnya salah satu founder dari Voyage emang mainnya di sana ya. Iya, aktif di situ. Nah kalau Voyage melihat saingan Voyage sendiri tuh gimana di kepala lu, bro? Kalau gua ngeliat sih kompetitor yang mirip nih. Justru buat kita tuh kayak partner buat gedein lagi industri yang ini nih. Soalnya jadi ada alternatif gitu. Jadi kalau ada ya komentar yang mirip tuh, jadi orang tuh lebih tahu gitu tentang kulit Vecten, terus kerajinan lebih appreciate sama kerajinan kulit handstitch-nya kayak gitu sih. Kita tuh sebenarnya komentar kita, maksudnya kalau orang milih gitu yang jadi komentar kita tuh kalau yang barang-barang yang brand-brand besar yang di mall lah gitu istilahnya. Oh gitu? Iya. Langsung ketemu yang di situ? Maksudnya kan kayak dengan harga kita nggak bisa murah kan, soalnya material sama kualitas jahitan tuh nggak bisa murah. Dengan harga sekian mereka bandingin, brand di mall ini harganya juga segini gitu, kenapa gue nggak beli brand di mall? Nah itu yang kita yang kita usahain biar orang tuh milihnya ke brand kayak kita gitu, yang kita bilang ya leather artisan yang kerajinan lah gitu. Berarti saingan lu udah raksasa sekalian ya bro, bisa dibilang gitu kan? Iya, jadi orang pertimbangannya antara brand yang merek-merek yang besar atau ya local brand yang mengedepankan itu kerajinan si itu. Artisan itu. Iya. Nah tapi kan kalau misalnya orang baru nih, orang baru gitu ngelihat udahlah gue pilih brand gede gitu aja, cara nanggulanginnya gimana bro? Karena kan kalau ngomongin artisan, sorry ya itu, tapi namanya juga artisan yang perlu dikit bro. Iya. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Gue tuh suka sama barang artisan, tapi pada akhirnya kayak oh iya ya pas gue kecemplung sendiri jadi produsen, ternyata yang care tuh dikit ya gitu. Iya. Nah itu gimana cara lu menanggulanginya? Ya, jadi waktu itu kita juga udah mulai masuk ke mall tuh. Kita bikin store tuh di mall, di Pondok Indah Mall. Nah ini agak cerita ke belakang sedikit. 2019 itu kayak puncaknya Voyage lah tuh. Secara sales sama bisnis, terus kita buka store di Pondok Indah Mall. Bagus responnya. Terus di 2020 salesnya awal tahun tuh naik juga tuh, kita berani buka di Lipo Mall Puri. 2 nih berarti ya? 2. Ya udah abis itu kan Maret 2020 tuh kan Covid diumumin udah tutup mallnya. Jadi kita no sales tuh, baru buka yang di Lipo Mall Puri no sales. Ya dari situ kita udah struggle-nya mulai dari situ lah. Ya makanya kalau sekarang sih kita strateginya ya kita mau coba ya kerjasama sama toko-toko, jadi bukan punya sendiri gitu. Tapi kita tetap distribusinya ya pengennya masuk yang bisa deketan sama yang brand-brand itu sih. Maksudnya lu cari kayak Goods Debt gitu kali ya? Kayak gitu. Yang bisa jadi channel distribusi kok di mall gede gitu. Iya. Tapi kalau boleh sebut nama satu brand aja, yang benar-benar pengen gue pengen dong ada di sampingnya dia, atau gue pengen ngebalap dia. Ada nggak di kepala lu bro? Dulu tuh nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Dulu ada namanya Il Bisonte yang banteng ada bintangnya. Iya, dia pakai kulitnya juga natural. Tapi brandnya brand mall gitu. Nah itu sih juga harganya juga bagus lah, jadi nggak terlalu sayang-sayangan gitu.
Ya terus sih kalau nggak ya sama ya kayak fosil sama bulan buffalo gitu. Oh, fosil juga ini ya, natural juga ya? Enggak sih, cuman apa secara price point ya. Oke. Kayak fosil kan kayak udah lumayan top of Namanya mind tuh. ya. Nah. Gitu. Nah berarti kalau lu pengen katakanlah oke, gue mau bersaing dengan fosil, lu ada teknik sendiri nggak? Voyage ada teknik sendiri nggak sih dalam gedein brandnya? Kalau kita ya sekarang lebih apa ya, lebih nggak jor-joran kayak dulu lah, saya lebih organik lah. Kita dari fondasi produknya yang bagus, kita yang ngeluarin desain-desain yang lebih umum nih. Jadi kan kebanyakan produk voice catcher itu yang jahitan tangan, terus kulitnya yang agak tebel. Nah kita mengeluarin yang bisa lebih diterima, lebih luas lagi nih. Jahitannya jadi mesin, walaupun dengan pengrajin juga, jadi kualitasnya detailnya nggak terlalu jauh lah. Kulitnya lebih tipis, gitu. Warnanya lebih banyak, gitu sih. Oke. Biar diumumkan lah ya. Lebih lebih mass gitu. Lebih mass. Fondasi lu adalah membangun produk yang bagus dari artisan, terus lu geser ke lebih umum lah si artisan ini biar bisa lebih diterima. Ada pergolakan nggak bro di situ bro? Pas enggak, mungkin dari founder enggak, kita tuh harus artisan men, kita harus mempertahankan. Ada pergolakan nggak tuh waktu? Lebih ke kendala sih. Kendala gimana? Dari sisi produksi memang kan kalau ya tetap aja kita mau bikin mas tetap nggak bisa murah, soalnya ya dari sisi produksi juga udah punya standar, bukan standar kayak udah ke bawah ya, detailnya tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau kayak dikurangin lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ya kita masih belum bisa yang jual bisa murah gitu sih, kalau walaupun modelnya lebih mass gitu sih. Tapi dari kendala dari dari itu produksi. Kendala produksinya. Nah si Voyage sendiri punya brand lain nggak under Voyage gitu, mungkin yang bisa menangani artisannya juga, artisan fokus ke artisan, atau mungkin yang lebih kita pakai kulit yang lebih downgrade lagi deh. Kalau Voyage tuh memang kita jagain nih, dia tetap brand utama kita, tetap yang kulitnya fake tan bagus, terus jahitan tangan, terus kita bikin lagi tuh yang atasnya nih, Voyage Superlative. Nah itu jahitan tangannya lebih rapat lagi, kulitnya kita kulit spesial lah, biasanya dari kalau nggak yang kulit Cordovan itu jenisnya Sel Cordovan, kalau nggak kulit dari Jepang gitu yang lebih halus itu Tochigi gitu. Itu pokoknya yang superlatifnya yang harganya tuh lebih mahal. Terus kita bikin, nah tadi tuh buat incer lebih mass, kita bikin Voyage Maritim namanya. Oke. Dia jahitan mesin, terus kulitnya memang bukan, dia lebih chrome gitu, jadi pemakaian kimia lebih banyak dibanding fake tan. Cuma memang sih tetap kalau dari harganya emang nggak bisa murah banget, tetap nggak bisa tetap. Gitu. Cuman ya lebih kita set dia lebih mass lah. Jadi harga pricingnya tetap bagus dari sisi kita sama customer, value-nya lebih tetap tinggi lah gitu. Jadi walaupun mass tapi kualitasnya tuh tetap masih bisa bersaing sama brand-brand yang harganya kayak 2 kali lipatnya kayak gitu. Pantesan namanya Voyage ya, emang perjalanan yang lu jual, experience. Iya. Ya udah dari awal sih kita pakemnya udah di situ tuh. Antara itu memang kita mesti konsisten di sana, jadi kita nggak bisa terlalu berubah-ubah lagi gitu. Ada pernah nggak dapet konsumen yang nyebelin? Ya banyak sih. Maksudnya kan kalian kan berasal dari komunitas. Udah gitu produk yang kalian jual juga produk yang cakep lah gitu. Gue sendiri mengakui cakep. Gue kayak pas gue beli dompet lo, enak nih brand kayak gini nih, pasti nggak banyak keluhan gitu. Gue mikirnya gitu. Apalagi pas awal-awal tuh, kita kan orang banyak yang belum paham tuh sama fake tan kan. Bisa dibilang kita baru, nah kita ikut event. Ya yang beli tuh dikit, tapi yang lain tuh baik banget, kayak nanya
ini kenapa warnanya kayak gini gitu, ini belum selesai ya produknya kayak gitu sih. Bahkan kayak ada apa kayak ngomong kita, ini kalian nipu apa gimana sih kok barang belum finish gitu udah dijual gitu. Ya ampun. Kayak gitu kan, tapi yang waktu itu emang belum apa edukasinya emang belum. Tapi orang nggak ngerti bisa sepede itu tuh apa di kepala lo bro, yang ngebuat orang bisa ngomong gitu bro? Ya emang udah mindset sih yang kebentuk sama ya market yang waktu itu udah ada gitu. Kita kan emang pemain baru dan produknya bisa bilang masih belum umum gitu. Ya resiko jadi waktu itu ya walaupun nggak pertama kali tapi ya salah satu first mover lah gitu. Berarti lu ngegeser mindset orang bro? Nah itu makanya karena kita waktu itu pengen ya istilah kayak nabrak pemahaman yang itu, makanya kita perlu kompetitor yang jadi kayak teman kita gitu yang mirip-mirip itu. Jadi kan ya kita misalnya kayak di Jakarta, kita di Jakarta ada yang di Surabaya, jadi kan orang Surabaya udah tahu juga tuh fact ten gitu kan, jadi ya kalau beli ya udah tinggal bisa ngelihat ada Voyage, ada brand di kota lain, ada brand ini gitu. Tapi kan ini tahan lama bro. Gimana? Itu juga tuh apa? Ini kan tahan lama, gua aja 5,5 tahun baru ganti. Makanya kita bikinnya nggak cuma dompet doang, yang barang-barang kecil kita bikin, terus tas kita juga bikin. Nah, itu juga jadi PR kita nih buat pengembangan produk kedepannya tuh yang komplementer gitu, apa nih gitu yang bisa melengkapin dengan Voyage. Ya atau mungkin brand baru di bawah Voyage yang bikin apa gitu yang bisa ya saling melengkapi. Kita tuh ngeliatnya kayak ini satu orang target market kita tuh karakternya suka experience. Kita ngebayangin mereka tuh semuanya produknya Voyage gitu misalnya. Jadi kita ngeliat ini udah pakai Voyage dompetnya, terus apanya kira-kira yang bisa ngasih experience produknya gitu. Nah kita arahnya tuh coba kesana gitu. Gue malah kepikiran lo bikin sepatu kayak moccasin, kayak fish film gitu bro. Ya, itu sih menarik sepatu sih. Tapi memang apa ya, kita perlu mendalami lagi sih. Itu beda ini lagi ya. Beda industri lagi sih. Beda industri lagi ya. Karena kan menurut gue orang bisa jual, maksudnya fish film bisa jual. Iya. Segitu mahalnya orang berbondong-bondong beli gitu. Dan gue ngerasa kayak Voyage kok bisa nih harusnya gitu. Tapi capek nggak sih bro ngedidik orang untuk mengetahui pengetahuan baru tentang fact ten ini? Ya bisa dibilang sih cukup capek ya. Ya kita juga ngeluarin budget buat kayak bikin eksibisi gitu. Pernah tuh kita bikin kayak pameran di cafe, customer yang udah pernah pakai, kita kumpulin barangnya udah kita pamerin di sana. Jadi kelihatan nih yang baru kayak gini, yang udah dipakai kayak gini, story-nya kayak gini gitu. Story-nya misalnya ini udah berapa lama, berapa kali di treatment itu biasanya dijemur apa diapain kayak gitu sih. Ya biar ya itu salah satu cara kita buat kayak mengenalkan fact ten. Yang emang dijual cerita ya sama Voyage ya, sesuai sama ya Voyage perjalanan. Nah kalau perjalanan kalian berlima apakah adem ayem aja? Kalau ngeliat keluar sih relatif adem ayem, cuman ya nggak selalu mulus lah. Pasti karena kan 5 kepala ya. Iya. Dan memang kan semakin bertambahnya umur semakin bertambah kebutuhan juga kan. Ya kalau sekarang kita udah lebih ngebagi-bagi lagi, jadi mungkin ada yang nggak full time, cuman tetap ada perannya gitu di sini. Kalau gitu ngebangun usaha tuh nggak segampang ucapan di Pinterest ya bro. Apalagi lu sekolah bisnis ya. Susah sih, nggak gampang kalau bisnis lah. Kalau lu dibilang jadi karyawan tuh nggak apa-apa nggak bro? Ya nggak apa-apa. Ya gue pernah ngerasain dua-duanya tuh, di karyawan sama bisnis tuh. Ya masing-masing ada inilah perjuangannya juga lah. Jadi kalau ya gue ini disclaimer aja, maksudnya ini dari pengalaman gue sendiri. Jadi ya mungkin orang lain bisa beda ya. Ya kalau jadi karyawan kan
lebih terjamin, lebih stabil lah. Ya mungkin naiknya nggak bisa yang langsung cepet, tapi turun mah udah lah lumayan terjamin gitu. Terus ada apa ya, kayak atasan kita kayak bisa nge-mentorin kita gitu-gitu, jadi kita naik tuh ada yang bisa tiba-tiba ditawarin apa gitu bisa naik. Ya kalau bisnis kan kita kemarin kayak kita berusaha sendiri gitu, dan ya kalau lagi turun ya kita yang nanggung sendiri gitu. Berat tuh man. Ya gitu. Titik baliknya Voyage apa sih bro? Titik balik pertama Voyage sampai akhirnya kayak wah ini udah nggak bisa dibiarin nih, chaos nih, kita harus naik gitu. Ya bisa dibilang sih yang kayak tahun kemarin nih, pandemi ya. Iya. Kayak kita waktu itu memang pas 2020 kerasa gitu karena resmi gitu seperti diumumin secara aturan kan udah terbatas banget. Terus jadi yang dari hasil 2019 itu dipakai buat ngidupin 2020 nih. Kita mikirnya ya akhir tahun udah bisa lah, saya bisa pulih gitu. 2021 ternyata belum, jadi semakin tergerus lagi nih dari sisi cash flow, stok gitu. Nah 2022 ya udah kita putusin yang biaya tetapnya udah kita cut dulu nih, kita lebih biaya variabel aja nih, jadi tergantung penjualan gitu. Kita mau benerin dari sisi stoknya gitu yang paling utama. Jadi 2022 kita benerin stok, ya 2023 udah lumayan stabil sih sekarang sih. Udah bisa buat naikin lagi. Tadi kan gue denger juga ada tim lo yang salah satu owner dari Voyage ini ada yang kerja terus keluar dari tempat kerjanya gitu. Gue penasaran seberapa penting sih ilmu bisnis. Akhirnya begitu lo terjun ke lapangan. Ya ilmu bisnis tuh pentingnya kita kayak bisa nge-skip inilah trial and error gitu. Jadi ada beberapa hal yang karena kita udah pernah belajar gitu, ya trial error yang ini tuh udah bisa kita skip gitu. Jadi bisa nggak perlu belajar ya pas jalanin bisnisnya. Nah berarti kalian bisa cepet naik, berarti dari tahun 2011 ke 2023 kalian survive di pandemi kemarin itu karena keilmuan tadi ya? Nah, itu salah satunya sangat menolong sih. Sangat menolong ya ternyata ya. Iya. Nah kalau orang yang nggak punya keilmuan bisnis mau mulai bisnis, lu ada saran nggak berarti? Perlu punya mentor ya, kayak gitu ya. Perlu punya support, terutama sih dari keluarga gitu. Perlu tuh support, kalau keluarga udah nggak support tuh agak susah ya. Terus ya perlu punya mentor, jadi ya bisa belajar nggak harus salah dulu tuh. Jadi udah bisa langsung tahu yang benar. Itu mengurangi kerugian ya? Iya. Jatuhnya uang yang dikeluarkan atau waktu yang dikeluarkan jadi investasi gitu ya? Iya. Cara ngeluarin tuh benar gitu, secara jumlah atau dikeluarin kemana tuh benar gitu. Lu ngomong ke keluarga apaan waktu itu mau bangun Voyage? Ya kan kan gue waktu ngantor ya dari 2012 tuh sampai 2015. Ya untungnya sih kalau dari si keluarga, orang tua kan ada yang wira swasta juga. Jadi ya memang lebih gampang tuh buat ngomongnya gitu. Ya cerita aja nih, penjualan dari 2011 ke 2012 naiknya tuh sekian. Ini kalau bisa fokus ya bisa lah naiknya sekian gitu. Karena wira swasta jadi ya bisa lebih paham. Kemudian kalau nggak ada yang wira swasta kan ya pasti kan kantoran asuransi dan tanggungan gitu lah. Ya gitu sih. Jadi lu ada tetap harus ada negonya ke keluarga ya? Iya, maksudnya ya inilah dapat dukungan lah. Gue pribadi happy sama Voyage. Lu happy nggak sama Voyage? Happy sih sampai sekarang sih. Kalau nggak happy sih yang kemarin tuh udah cabut ya.
Tapi kalau dari 10 sampai 100 happiness lu sekarang tuh berapa bro kira-kira? Menjalani perjalanan lu bersama Voyage. Sekarang sih ya memang masa-masa bahagia tuh lewat tuh 2018 2019 tuh masa-masa bahagia. Ya sekarang kalau dulu misalnya gue bilang 90 ya sekarang ya 70 sih. 70 tapi di level yang berbeda ya? Di tantangan yang berbeda atau enggak? Iya tantangannya sekarang berat ya. Soalnya kan ya dulu tuh banyak nih, maksudnya orang yang di sini. Sekarang ya memang ya udah jauh berkurang ya. Itu juga salah satu tantangan kita juga sih. Kalau tiba-tiba ada yang nitipin duit di situ sesuai dengan investasi yang lu harapkan bro. Yang lu pertama kali lu mau lakuin apa sih di Voyage? Yang mau ya marketing ya. Dia bikin activity marketing yang bisa nunjukin kalau Voyage tuh udah mulai aktif lagi nih. Soalnya orang kalau ngeliat tahun-tahun kemarin kelihatannya kayak ini terus tuh apa namanya ngurangi itu. Jadi pengen ngeliat bisa lebih aktif lagi. Terus pengen nambah tim juga sih kita. Kalau ada buat dia tadi pengembangan produk, gitu, buat ngejalan marketingnya, biar lebih kelihatan hidup lagi gitu. Voyage akan rencana berjalan-jalan ke luar negeri nggak? Maksudnya go internasional nggak kalian? Maksudnya langsung masuk ke kandang macan gitu, tanding sama mereka langsung. Kalau luar negeri, kita sih pernah tuh 2000 berapa ya? 2017 atau 2020 kita ikut pameran denim gitu di Jerman waktu itu. Tapi pamernya tuh bukan ke customer end user ya, lebih ke yang datang tuh yang punya toko gitu. Itu sempat kesana. Jadi yang datang tuh ya benar-benar orangnya kayak orang cowboy gayanya tuh ini banget lah yang udah apa namanya ya full banget tuh gayanya dunia kulit semua tuh ya kulit denim gitu. Terus ya kita juga sempet masuk toko beli putus ya toko di Singapura, Thailand, Malaysia sempet sih. Terus yang rutin juga kita penjualan langsung dari retail lewat website gitu ke US kebanyakan. Soalnya kan mereka ngeliat dompet kita dengan kualitas segini dibandingkan dompet di US dengan kualitas yang sama tuh harganya lebih bagus harga kita. Nah itu juga itu salah satu faktor menarik juga. Cuman sejak pandemi kan memang ya kendala tadi pengiriman jadi kita kurang kompetitif juga sih dari sisi kalau buat harga gitu biaya kiriman naik. Ya kalau sekarang memang kita masih ini dulu fokus di lokal dulu. Tapi kalau kita bisa ya dari sisi cash flow lumayan lega ya kita coba buka channel juga sih ke luar gitu. Lu ngerokok nggak sih bro? Sekarang seminggu sih. Enggak ngerokok sih. Lu suka duduk nanar gitu nggak bro? Gue tuh penasaran banget dari tadi. Apa yang lu pikirin sih kalau lu lagi duduk nanar gitu? Yang lu bayangin tuh apa gitu tentang Voyage gitu? Lu tau gak duduk nanar gitu? Yang ngebayangin dulu tuh kondisi dulu tuh gimana biar bisa ngebawa kayak kondisi dulu lah minimal tuh dulu sebelum pandemi. Yang kita ngebayangin dengan kayak kalau kondisi sekarang tuh penjualan segini tuh zaman dulu tuh pas penjualan segini tuh kita tuh apa aja gitu, terus kita tuh ngelakuinnya apa sih waktu bisa naik ya mikir-mikir kayak gitu loh. Terus ya mikir ke depan ngawang-ngawang juga lah. Ngawang-ngawang ada 3 ngawangan yang lu inget nggak bro? Ya bikin produk selain dompet lah, produk apparel kayak tadi sepatu. Terus ya mikirin kira-kira marketingnya apa nih kita pengen bikin marketing apa gitu, aktivitinya marketingnya bikin pameran eksibisi lagi gitu. Tapi overall lu 70% happiness. Ada yang lu seselin gak sih dari berbisnis bro?
ngeselin ya kadang-kadang sih kepikiran tuh apalagi yang kayak pas kemarin itu kalau gue waktu itu masih kerja sih kayak jauh lebih tenang gitu udah bisnis, cuman ya nggak bisa lah kayak gitu, tetap harus ya ngejalin ini gitu, ngejalin bisnis tetap harus berdaya hidup. Iya. Kalau lu pengen punya satu toko, lu tahu di sana bakal laku, itu lu pengen buka di mana, bro? Toko. Atau lu pengen kerja sama supplier atau distributor di negara apa yang lu tahu bakal laku nih barang. Orang nggak pakai nawar lagi, dia udah tahu nih mainan beginian. Kalau supplier sih pengennya sih punya akses kayak beli kulit spesial Kordovan gitu, karena apa ya, susah tuh belinya, stoknya beli langsung kita belum punya aksesnya tuh, jadi belinya yang agen gitu yang mereka toko bukan produsen. Nah, kita pengennya kalau bisa akses ke produsennya langsung gitu. Kalau punya toko yang laku ya di mall ya, dia Pondok Indah Mall, Plaza Senayan. Kalau mall lokal mah gue yakin Voyage bisa. Negara, bro, satu negara yang pengen lu mau Voyage ada di situ. Ya, Amerika sih, US ya. Di kandang macan, bro. Iya, soalnya mereka juga appreciate barang-barang dari Jepang gitu. Kan memang mereka sangat ngelihat nih buatan mana gitu. Kalau ngeliat buatan US, bisa naik. Ngeliatin buatan Jepang juga. Ya makanya kalau kita bisa masuk sana, seenggaknya mereka bisa ngeliat secara langsung nih kualitas kalau buatan Indonesia tuh kayak gimana gitu. Seberapa persen lu yakin lu bisa menancapkan cakar lu di Amerika? Ya lebih dari 50% sih. Soalnya kalau kalau mau objektif ngeliat samping-sampingan gitu secara kualitas detailnya gitu, jahitan, potongan, apa bisa sih. Bisa bisa nyanyiin sih bisa. Oke. Tinggal dari brandingnya dan lain-lain. Kalau uang bukan masalah buat kalian, berarti kalian akan langsung ke Amerika? Iya. Ya kalau luar negeri kita ngincer US. Nah, selama perjalanan lu bersama Voyage, pernah nggak ada temen yang gini, bro? Cobain dulu lah, gua lah, tes lah, produk lah. Yep, pasti ada lah. Pasti ada sih. Cuman ya nggak apa-apa, maksudnya apalagi pas awal-awal kan yang perlu ini juga lah, exposure gitu. Ada sih. Karena menurut gua gini, kalau lu punya teman, harga teman tuh harusnya 2 kali lipat. Menurut lu gimana? Iya dong, harga temen lo, harga temen lo harusnya 2 kali lipat dong, kan lu support. Menurut gue ya memang kayak kan temen juga beda-beda tuh. Ya ada yang maksudnya yang ngebantu nggak cuma dari beli doang, mungkin maksudnya dari sisi bisnis yang ngebantu dengan caranya ada juga. Ya nggak apa-apa, ya kalau yang 2 kali lipat ya fair aja sih. Gue sih nggak ada yang kayak gua mesti gini, nggak sih, mesti bebas aja. Bebas aja, fleksibel aja. Gue penasaran aja soalnya kan ini produk mahal gitu. Lu dibuatnya aja mahal. Anyway, tadi pas gue lagi jalan kemari mau duduk, gue ngeliat ini keren banget sih menurut gue. Nah itu collab sama brand yang bisa dibilang kompetitor. Oh gitu? Iya, kita collab sama brandnya namanya Revolt dari Surabaya. Oh dia, ini Revolt. Iya. Dia kasih konsepnya, terus kita bikin di dia sebagian, bikin di kita sebagian, jadi satu produk gitu. Oh jadi ini dijahit jadi ini? Keren ini, bro. Ini dia yang bikin nih kulitnya, gambarin dia yang bikin, terus kita jahitin gitu. Desainnya juga collab. Ini keren sih.
Gue kalau collab gitu paling nyebrang sama siapa bro? Collab paling nyebrang. Oh iya, paling nyebrang, paling nggak. Kok bisa kulit kerja sama itu? Kalau yang bentuknya produk kita memang mirip-mirip tuh. Cuman kalau yang agak beda, ya kayak yang bundling kayak pernah ada apa kayak parfum, skincare gitu pernah. Tapi bukan bentuk produk, bentuk marketing, jadi beli Voyage free gitu. Itu yang menghubungi dari kolaborator lo? Iya, brand lainnya itu sih. Brand apa bro kolaborator? Parfum? Pernah Kaf. Oh, Kaf. Iya, Oke. pernah. Terus yang kayak kafe gitu pernah tuh, Tanah Merah pernah. Oh iya? Bikin apa? Coaster itu. Oh, kayak ini juga kan keren ya bro? Apa nih? Iya, apa namanya? Buat holder gitu. Iya. Kita bikin coasternya tuh buat naruh gelas. Oh. Tanah Merah pernah. Berarti secara nama tuh Voyage tuh benar-benar udah melanglang buana kalau di Indonesia ya sebenarnya. Iya, dan memang kan sekarang juga brand-brand gede tuh kayak apa ya? Kayak sekarang tuh mereka pengen lebih relevan gitu loh, jadi lokal brand gitu ya, biar lebih deket sama anak muda gitu sekarang. Oh, jadi Samsung pernah collab sama Samsung juga. Oh gitu. Tapi kita kayak bikin case-nya Samsung yang flip. Tapi nggak diproduksi massal, jadi cuma buat kita bikin udah di apa namanya? Di foto buat kontennya dia gitu. Oh. Nah, kalau misalnya Voyage udah seterkenal itu, sebagus itu, berarti kalian untuk bangkit sebenarnya tinggal tunggu waktu dong. Ya itu makanya gue tetap percaya ngejalanin Voyage ini. Karena ya secara brand juga kita udah ngebangunnya sudah bagus gitu kemarin. Yang jadi goncangan buat brand Voyage berarti apa bro? Yang bisa menggoyang brand Voyage itu apa? Internally dan externally. Oh, internal kita perlu ngatur banget nih cash flow. Oke. Internal perlu cash flow, terus kita masih butuh orang lagi nih yang tim kita buat ngedesain bikin produk gitu, kita perlu tambahan lagi yang bisa buat ya ngejalanin marketingnya lagi yang bisa kayak dulu lagi. Kalau eksternal ya kalau sekarang sih memang trennya berubah gitu ya. Berubah dari apa ke apa? Terutama kayak misalnya tren denim gitu sekarang lebih street dari situ. Oke. Terus lebih fashionnya tuh lebih cepat gitu, fast fashion gitu. Ya cuman kita itu kan bukan itu sesuatu yang pasti kan ya, itu kita masih bisa handle lah. Ya sama kalau kayak kemarin aja perubahan kebijakan, misalnya kayak mau dibatasin jamnya, dibatasin pengunjungnya, itu cukup berasa banget kayak gitu. Ya nggak bisa lo handle, pernah nggak lo ketemu sampai akhirnya lo udah serah dah, nggak bisa diapa-apain selain pandemi? Iya. Harga sih, kayak misalnya supply bahan baku kulit. Kayak sekarang ya bisa dibilang agak susah dapat yang bagus. Dia nggak cuma mahal tapi kualitasnya tuh menurun lah bisa dibilang. Nggak kurang tahu tuh kenapa yes, nggak cuman kita doang sih, semuanya juga ngerasain hal yang sama gitu. Lu tuh tahu cara bikin kulit itu jadi seperti yang lu mau nggak? Detailnya sih gue kurang tahu sih. Oke. Nggak, gue kepikiran aja. Jadi tiba-tiba tadi yang pengen gue tanyain ke lu adalah kenapa lu nggak bikin peternakan sendiri, bro? Karena lu bisa ngawasin dari awal sampai akhir, itu gue penasaran sama itu satu. Karena gue pernah ketemu sama orang yang emang menangkar buaya untuk dijual kulitnya gitu. Dan dia benar-benar tahu dari A sampai Z. Gue penasaran apa yang membuat, apakah atau jangan-jangan emang udah kepikiran kayaknya gue pengen punya peternakan sendiri sehingga menghasilkan kulit yang gue mau gitu. Pengen sih punya, lebih ke ini ya,
tannery-nya itu loh, pengolahan kulitnya itu sih. Kan mereka juga nyari supply kan dari peternakan, kulit mentahnya ya, kan mereka supply dapat supply dari sana. Nah yang ngolah jadinya tuh yang pengolahnya itu, tannery-nya itu. Kok kulit mentah tuh bisa random, bukan harus misalnya kalau sapi Kobe kulitnya bisa beda gitu, kulitnya nggak busik, nggak busik, kulitnya beda gitu. Apa ada ya biasanya ada ini ya, ada supplier tuh yang kulit mentah kayak gitu. Oh, tapi dari sapi random nggak ada masalah? Mungkin sih tertentu juga sih, maksudnya nggak bisa yang random banget kan, juga potongannya kan juga pasti kan ya nggak bisa ngasal gitu kan bagian-bagiannya. Jadi lu pengen lebih ke yang pengolahannya itu, jadi kita bisa kreasi kulit kayak gini tuh, kita pengen bikin kulitnya ada karakternya apa sih, kayak kulit jeruk gitu misalnya. Jadi yang ada teksturnya kayak gitu, terus maksudnya kita mau main warna gitu-gitu ya, lebih ke arah sana sih yang pengolahnya itu. Nah, di kepala lo berapa tahun lagi Voyage bisa mencapai sana, bro? Gue sih belum bikin planningnya ya, itu. Jadi kayak mikir kalau bikin planning target dia ya 5 tahun sekitar. Keren. Tahun. Soalnya gue kepikiran aja, kayak bukan gue suzon ya, tapi kan pasti ada. Kalau lu nggak ketemu tangan pertama, suka ada permainan-permainan yang bisa ngerugiin lu, bener ya? Apalagi supplier yang bisa dibilang bahan mentah yang dipakai hampir banyak industri kayak gini gitu. Itu kita ya karena ya waktu itu kan sekolah bisnis juga ya di Indonesia, gimana kita strategi kita manage supplier gitu. Jadi kalau suppliernya megang barang yang critical buat kita, yang value-nya tinggi ya buat kita, kayak misalnya kulit, jadi kita mesti arahin ke kayak ada partnership kayak gitu, jadi sama-sama menguntungkan. Kita kayak belinya rutin, volumenya besar, ini kita punya bargaining power ya, jadi sama-sama bisa saling menguntungkan sih. Salah satu strategi sih kayak gitu. Pernah dicurangin tapi bro? Dicurangin sih emang kalau pas awal-awal bikin ya, pas awal maksudnya sampling sana sampling sini gitu, ya harganya tinggi banget. Kadang-kadang ya nggak dikerjain gitu. Penipuan dong berarti. Tapi kan ya kita belum bayar sih. Maksudnya kayak di depan bisa cuman kayak ditungguin terus ngilang kayak gitu. Ya lebih pas awal-awal, pas belum punya nama gitu. Gimana kalau sekarang dan kita ya udah bisa milih ya, belum sampai kayak penipuan gitu. Terus kalau Voyage tidak ada, kalau Voyage tidak ada, lu bakal bisnis apa bro dengan keilmuan bisnis lu? Karena lu kan tadi kan dengan kuliah bisnis, lu memilih bekerja. Apakah lu akan tetap bekerja? Kalau bekerja di mana impian lu? Kalau mau bisnis, kalau Voyage tidak ada, lu mau bisnis apa? Sulit nih. Kalau kerja industri yang sama, gue dulu banking. Oke. Oh bisnis. Banking tuh, gue boleh nanya nggak sedikit tentang banking? Banking tuh ngapain sih? Jadi kan kalian datang nih duduk di depan komputer, itu ngapain sih? Gue penasaran loh, sumpah. Gue nggak pernah kerja kantoran soalnya. Duduk gitu di kubikel tuh, itu ngapain? Nelponin orang nih, nanya bos-bos yang punya perusahaan, butuh pinjaman nggak nih pak? Saya perlu, ya udah kita mintain laporan keuangan gitu-gitu. Kirim ke kita, ya kita kerjain tuh laporan keuangan, kita susun di komputer, kita bikin proposal. Kita bikin proposal, ini bisnisnya bagus apa enggak, perlu sekian, jadi kita kasih ke bos tuh, bos approve, ya udah duitnya cair ke yang butuh duit gitu sih dulu. Jadi lo di bagian yang melakukan itu ya? Iya, yang marketing, prospek. Oke. Buat lending. Oke, jadi lo di banking. Iya. Alasannya?
Stabilitas kah? Dari background waktu itu memang konsentrasi ngambilnya sih keuangan. Oh, oke. Terus kalau bisnis, voyage tidak ada. Di kepala lu akan berbisnis apa? Bisnis. Apa jangan-jangan lu juga bukan orang yang malas ngambil resiko, jangan-jangan? Ya bisa dibilang gue cukup, walaupun gue ngerjain bisnis sekarang cuman gue tipenya cukup hati-hati gitu ya, bukan yang risk taker full gitu. Bukan daredevil ya? Iya, gue yang banyak mikir gitu. Oke. Kalau bisnis yang prospek apa ya? Kalau gue sih mikirnya bisnis yang bagus tuh kalau yang bisa nemu ini dulu sih masalahnya gitu. Jadi bisnis yang bisa mecahin masalah gitu. Nah, ada nggak masalah yang ganggu pikiran lu dan menurut lo itu bisa bagus dijadiin bisnis, tapi orang lain nggak bisa ngelakuin selain lu? Nah yang susah yang keduanya itu yang orang lain nggak bisa ngelakuin. Nah itu gue belum nemu. Kalau gue udah nemu mungkin gue jalanin tuh. Tapi udah ada di kepala lu? Iya, masalah sih banyak sih sekarang sih. Ya itu belum nemu apa yang gue bisa dan orang lain nggak bisa gitu. Oke. Tapi balik lagi ke natural. Apa ini berarti kulit natural ini? Ini tuh berarti kan kurang menggunakan bahan kimia. Iya. Apakah itu berdampak juga buat alam? Nah, ini itu sering kayak apa isu yang hot sih kalau sekarang. Cuman gue nggak mau dan nggak berani nge-state kalau produk ini tuh ramah lingkungan. Soalnya namanya kulit kan tetap ya kulit gitu. Ya memang lebih dampaknya lebih sedikit lebih baik dibanding kalau yang chemicalnya lebih banyak. Soalnya kan ya secara limbah gitu dia lebih sedikit kayak gitu sih. Cuman gue nggak berani ngomong green ramah lingkungan gitu soalnya itu sesuatu yang sulit bisa dikontrol. Kalau misalnya kulit yang vegan gitu juga gue bilang sih tergantung lihatnya dari sisi apa. Soalnya mereka kan memang nggak menggunakan hewan, cuman komposisi plastiknya kan banyak. Kulit vegan tuh apaan bro? Ya kulit yang bukan dari kulit sapi, sintetik. Okay. Ada yang apa ya sebagian besar tuh komposisinya tuh plastik kayak gitu. Nah itu secara kalau jadi limbah tuh juga nggak ramah lingkungan. Cuma memang dia nggak dari hewan. Terus yang bagus sih kalau sekarang tuh yang lebih kayak dari kaktus, dari jamur kayak gitu sekarang mulai ada pengembangan. Itu yang lebih itu kulit ya kulit. Iya, yang dari vegan bahan gitu sih. Nah kalau berarti kalau misalnya 3 hal yang bisa dijual, karena menurut gue menarik banget nih. Jadi warna, nah bentar ibu ambil. Jadi ternyata warna yang voyage banget tuh yang kayak gini ya bro? Iya natural. Ini tuh natural begini. Yang udah jadi ini kayak di sini. Ini yang dibilang sama orang kulit belum jadi. Iya. Oke. Ini bukan produk, ini dompet legendaris soalnya yang dipakai buat riset voyage pas awal-awal. Bikinnya kayak gini gitu. Gue buka ya? Iya. Kan kayak Jepang banget gitu modelnya. Nah itu kita coba sampel terus keren. Buat kita riset pasar, mau nggak orang kalau desainnya kira-kira kayak gini? Mau kan? Nah waktu itu jadinya yang lebih simple. Ini kan terlalu lebih Jepang ya, jadi yang simple, yang short word gitu. Tapi punya gue yang ini nih. Nah iya, yang kayak gini. Jadi kita akhirnya jadi yang lebih simple kayak gitu. Tapi ini keren sih. Ini peminatnya ada, kalau suka banget gitu. Cuma kalau nggak suka ya nggak beli. Kalau yang model-model kayak gini. Nah sebenarnya tuh harganya kan dari tadi kan lu ngebahas tentang pesaing dan lain-lain. Harganya Voyage tuh buat dompet deh sebagai produk utama kalian itu kisarannya berapa? Berapa? Yang short wallet
899.000. Ada yang 900 ribuan juga. Terus kalau yang kulitnya impor yang Itali itu sekitar 1,2. Ini nggak dijual sih kalau kayak gini. Model kayak gini? Yang kita ada yang terakhir tuh model kayak gini, sini ada list itemnya kulit Itali harga 1,2. 1,2an ya. Sebenarnya sih masih affordable dengan kualitas yang cakep ya. Nah, tapi apa yang ngebuat orang lebih percaya sama produk luar sih, Bro, daripada produksi ini? Itu gue penasaran banget sih. Maksud gue kalau kulit Itali gitu, terus apa problemnya, craftsmanship-nya kah atau kalau bahan kan ya udahlah. Di sini kan sapinya juga makan rumputnya juga rumput. Kalau dari dibanding brand yang di mall gitu ya. Apa sih yang ngebuat orang lebih tertarik sama produk luar tuh? Kalau gue ngeliat sih karakter orang ya ini, maksudnya mereka perlu ngelihat yang lain pakai baru dia yakin itu kulitnya barangnya bagus gitu. Kalau dia di kantor, orang kantor ngeliatnya pakai Bone Buffalo, ngeliatnya pakai dompet Bone Buffalo atau LV gitu-gitu ya, yang ngeliatnya LV Bone Buffalo gitu. Mereka punya perlu konfirmasi dari orang lain kalau ini barang itu bagus gitu. Biasanya gitu. Berarti mereka itu berarti banyak orang, bukan mereka ya, berarti banyak orang yang nggak tahu sebenarnya barang bagus tuh kayak gimana gitu ya. Nah itu makanya kita perlu edukasi. Iya, kita nyampein tuh value dari voice itu value-nya kayak gini gitu. Apa value-nya? Dari craftsmanship, terus factor leather yang bisa jadi patina, terus sisi emosional sama produknya itu yang perjalanannya produk dari baru sampai udah lama dipakai. Itu perlu kita kita sampein ke target market kita. Jadi ya misalnya kayak tadi tuh kita bikin eksibisi, pameran, nunjukin barang yang dipakai gitu sih. Nah terus kalau misalnya ada apa ya bisa dibilang ya, kalau di marketing kan ada hijau, kuning, merah gitu, penanggulangan bencana. Kalau ada orang sampai protes merah tuh buat Voyage pernah nggak? Protes merah yang bener-bener kayak wah ini mesti dilurusin, mesti konferensi pers nih gitu, pernah nggak kalian ngadepin itu selama belasan tahun kalian ada? Beberapa kali customer kalau yang kurang paham jadi kayak dompet. Karena menurut gua susah juga nih ngedidik kulit, orang juga mikirnya kayak iya belum jadi gitu kali, tapi pas dipegang kan beda sama kulit belum jadi. Kalau di e-commerce kan bisa nulis review kan, review bintang 1, dia bilang nih kok baru datang udah robek. Ini memang desainnya kita kayak gini, kita bikin kayak gini biar gampang ambil duit nih. Kalau ini tetap dijahit susah, ya sesuai fungsi. Nah cuman orang nggak tahu, dibilang robek, ini bintang 1 kayak gitu sih. Minta retur nggak? Minta balikin? Enggak sih, cuman kan bintang 1 udah tuh ada di situ. Tapi kita kasih penjelasannya di bawah. Kita responnya di situ doang sih paling. Itu merah sih. Ya itu iya, red alert sih. Ini jadi memang dibikin. Man ada duit kertas nggak man? Coba di dalam tas gue man, gue penasaran man. Tolong man, di tas gue ada di kantong anggurunya. Enggak kantong angguru di belakang. Nah, ada kan duit? Ada. Iya, coba mas. Kita cobain nih. Ada duit lebih gampang. Set. Hit. Iya. Ini kalau nih nyambung kan ya. Kalau nyambung beda sih. Coba kalau nyambung ya. Buka. Ribet sih.
Gak kepikiran lu ide ini dibuka gini dari mana bro? Ya sampling dipakai aja. Kira-kira yang bisa diimprove yang mana? Terus ya ini ternyata apa? Biar bukanya lebih enak, ya udah dibelah ini. Kita jahit setengah. Berarti kalian tuh punya desainer produk sendiri nggak sih atau kalian sendiri para pebisnis yang ngedesain? Awal bikin kita founder sendiri yang ngedesain. Terus kita hire awalnya tuh anak magang. Terus dia jago dan emang passion, terus akhirnya ikut kita sampai lama. Sebenarnya kalau sekarang kita udah nggak lagi, cuman kita masih ya ada kerjasama juga sih. Kerjasama sama desainer? Iya. Desainernya outsource berarti? Tadinya kerja di kita, cuman sekarang udah enggak gitu. Bedanya kinerja anak-anak zaman sekarang sama lu, umur lu berapa sorry bro? Di atas 30. Di atas 30, sama lah. Nah beda kinerjanya bedanya apa sih kalau menurut dari sudut pandang lu? Anak zaman sekarang sama anak-anak angkatan lu? Apa ya? Anak zaman sekarang kalau lihat dari gayanya sih memang beda. Kayak kinerja tiap orang beda-beda sih. Kalau kinerja ya. Cuma memang kalau sekarang tuh daya tariknya tuh pilihannya kan kayak startup kayak gitu. Jadi kan startup juga kan jatuhnya? Startup teknologi gitu yang banyak yang kayak gitu. Nah itu sih kalau sekarang apa namanya saingan buat nyari orang lebih susah sih kalau sekarang ya. Oh serius? Iya, maksudnya perusahaan-perusahaan yang di mata pekerja zaman sekarang tuh ya banyak gitu yang menarik gitu. Kalau dulu kita saingannya sama yang perusahaan gede yang udah established, terus kita bisnis baru kelihatan menarik tuh gampang. Pas sekarang kita udah bukan bisa dibilang bisnis baru kan. Nah itu jadi tantangan. Apalagi produk kalian juga kulit ya. Iya. Agak-agak jadul. Iya. Bukan yang apa sih lagi hot sekarang. Apa yang di kepala lo bisa membuat kulit jadi keren lagi, jadi trendy lagi? Kulit ya, barang dari kulit tuh mahal, nggak bisa murah. Cuman bisa lama banget itu, bisa tahan lama banget. Jadi orang tuh spend di awal, cuman kalau ngeliat secara ekonomi tuh penghematannya tuh oke gitu. Jadi dari sisi ekonomi value itu ya apalagi ada penghematan di sana. Terus dari sisi kalau gue boleh ngomong ramah lingkungan ya kita slow fashion, jadi nggak sekali pakai, beberapa kali pakai buang ganti beli baru, nggak ya sekali beli lalu dipakai tuh lama kayak gitu. Itu menurut gue hal yang gue suka dari kulit. Dan kalau dikubur juga nggak bikin tanah rusak ya ini ya, iya. Kalau kalian, karena kalian full kulit kan ini? Iya, full kulit. Paling ini raminya apa nih talinya? Ini namanya artificial sinew. Apa tuh? Jadi kayak apa ya bahannya ya? Bahannya sih kayak semacam nilon, cuman karakternya tuh dibikin kayak looks-nya tuh kayak urat. Oke. Namanya artificial sinew. Kalau yang asli sinew banget tuh dari tendon sapi. Cuman tuh kalau dipakai buat orang Indian yang di sana gitu yang tradisional banget. Oh, buat kantong minum gitu-gitu. Iya, yang dia pakai bener-bener full sapi. Terus gua jadi keinget sama dari tadi lu ngobrol dan gua ngeliat produk, gua tuh jadi inget sama apa sih nama brandnya yang dulunya dia bikin pelana kuda bro dari luar negeri, apa namanya? Produknya apa? Produk ini produk cewek-cewek suka pakai semacam Dior, Chanel, Prada gitu. Tapi dia dulu bikin pelana kuda. Dari awalnya tuh moyangnya tuh bikinnya tuh pelana kuda. Di kepala lu kalau fashion kan nggak nyebrang ya. Pelana kuda kan buat orang Indonesia kan nyebrang tuh. Iya.
Produk kulit apa yang paling nyebrang yang pernah kepikiran di kepala? Nyebrang ya. Nyebrang banget. Yang pernah kita bikin gitu. Enggak, yang ada di kepala lo. Kalau yang pernah dibikin boleh juga nanti dikasih tahu. Bisa nggak ya bikin gini ya gitu? Topi kulit. Topi kulit. Nah kalau ngeliat tuh kayak bagus banget ya. Topi kulit. Kolor. Lah anyep. Gitu. Topi kulit menarik. Topi kulit terus. Topi kulit terus apa ya? Kurang nyebrang banget. Sempat bikin juga sih tas namanya medicine bag gitu, jadi ukurannya agak nanggung gitu, nggak gede cuman nggak kecil banget. Terus pakai ponco logo gitu gede, ya model kayak Indian gitu. Nah itu ya inilah kita pengen bikin aja gitu, jadi jualan apa nggak bikinnya terlalu banyak gitu. Laku tapi tuh ya biasa aja sih, cuman emang kita nggak terlalu ngincar, kita cuma pengen kita bisa lo bikin kayak gini. Oke. Menarik, itu dia tadi yang gue pengen tahu. Apa sih mereknya? Prada ya?